Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para penonton. Kami dari kelompok 3 Pancasila. Kali ini kami akan membahas suatu topik, bagaimana maraknya kasus korupsi dan juga penyalahgunaan anggaran di Indonesia. Perkenalkan, saya Andres Kristadi Surya Pamungkas dengan NRP 50222311025 dari Departemen Teknik Elektrik. Saya Ramzanur Ridwan, NRP 50122311189 dari Departemen Teknik Sipil. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafil Al-Hassani, NRP 50222311033 dari Departemen Teknik Elektro. Nama saya Muhammad Anum Febriansa, NRP 50222331014 dari Departemen Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatinan Ilana Najwa dengan NRP 5012231182 dari Departemen Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Andi Kusya Mahmud dengan NRP terakhir saya 5012231179. Kali ini kami akan mengangkat sebuah pertanyaan, apakah praktik dari pemerintahan saat ini sudah sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila? Menurut kami, korupsi ini melanggar dari adanya nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya korupsi, Pancasila itu mengajarkan bagaimana kejujuran dan juga tanggung jawab moral. Tetapi dengan perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pejabat serta penyalahgunaan anggaran, ini menyelucuti nilai-nilai dari Pancasila demi kesenangan dan juga kepentingan pribadi. Saya melihat dampak korupsi sangat bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika anggaran publik disalahgunakan, masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik. Artinya, kebijakan pembangunan yang dirancang pemerintah tidak dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Disinilah terlihat adanya kesenjangan antara idealitas Pancasila dan realitas di lapangan. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana hubungan korupsi terhadap persatuan Indonesia, di mana korupsi dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Ketika masyarakat terus melihat praktek korupsi, akan muncul rasa kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintahan. Akibatnya, partisipasi rakyat dalam mendukung program pemerintahan juga terus menurun. Padahal, persatuan bangsa dibutuhkan antara kepercayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan yang sejalan. Saya akan menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai macam upaya, seperti pengawasan internal, digitalisasi layanan publik, serta mendukung adanya penegakan hukum untuk pelaku korupsi. Namun, kasus korupsi masih terungkap di tiap tahunnya. Hal itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah tersebut masih belum sepenuhnya efektif untuk pemberantasan korupsi itu sendiri. Dari kelompok 2, dalam konteks Gen Z dan perkembangan teknologi, saya melihat teknologi dapat menjadi sarana untuk memperkuat nilai Pancasila dalam pemerintahan. Melalui sistem e-government, keterbukaan data anggaran, dan layanan pengaduan digital, masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran negara. Teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi pemerintah, tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas yang sejalan dengan nilai keadilan dan demokrasi. Bisa dilanjut dengan teman saya. Saya di sini ingin melanjutkan tentang pendapat kami mengenai penyalahgunaan anggaran dan juga tindakan korupsi yang ada di Republik kita. Benar apa yang sudah disampaikan dengan teman-teman saya sebelumnya, bahwa korupsi dan juga penyalahgunaan anggaran ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila dan praktik yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah. Menurut saya, pemberantasan korupsi merupakan bentuk nyata dalam bentuk cinta tanah air Indonesia yang maju harus dikelola secara jujur, transparansi, dan bertanggung jawab demi kepentingan seluruh rakyat. Oleh karena itu diperlukannya penguatan integritas aparatur negara, penyidik, dan juga elemen pemerintah yang bertugas dalam pemberantasan korupsi, serta partisipasi aktif masyarakat demi mengawasi kebijakan publik. Kita sebagai generasi muda juga memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar terwujudnya pemerintahan yang bersih, adil, dan juga berintegritas. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.